Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan melakukan reading wrap up lagi setelah bertahun-tahun aku nggak bikin wrap up bacaan-bacaanku gitu kan ya. Cuman aku bakal membuatnya ini bukan per kategori bulan, tapi berdasarkan semampunya aku take video ini sampai terakhir. Dari Januari 2022 sampai 13 Maret 2022 ini aku sudah berhasil membaca sebanyak 8 buku. Bukunya apa aja? Langsung masuk ke videonya ya. Buku pertama yang berhasil aku selesaikan itu ada The Doldrum karya Nicholas Gannon. Buku ini menceritakan tentang 3 orang sahabat, yaitu Archer, anak laki-laki yang penuh dengan rencana-rencana gila dan juga khayalannya, serta dia tinggal di sebuah rumah yang dipenuhi oleh koleksi-koleksi barang antik milik kakek neneknya. Dan kakek nenek si Arthur ini merupakan seorang explorer atau petualang. Kemudian juga ada Oliver yang merupakan teman sekolah dan tetangga dari Archer, yang sahabat pertamanya si Archernya ini. Lalu ada juga Adelaide. Dia ini merupakan anak perempuan pindahan dari Prancis atau Paris, dan dia memiliki sebuah kaki kayu pada bagian tubuhnya. Mereka bertiga melakukan rencana yang cukup dibilang tidak masuk akal, yaitu untuk pergi menyelamatkan kakek nenek Archer yang dikabarkan menghilang dalam kecelakaan di Kutub Utara. Buku ini itu genrenya lebih ke misteri ya, misteri middle grade, dan tipe misterinya ini dia slow burn gitu. Mungkin ya, aku nggak ngerti sih, tapi aku merasa dia ini tipenya kayak slow pace banget gitu. Cuman aku biasanya kan nggak tahan ya sama cerita-cerita dengan slow pace gitu. Cuman di sini aku cukup enjoy membacanya gitu, meskipun dia slow banget. Dan bukunya kalian bisa lihat tebel banget kan kayak gini. Cuman aku bisa bilang buku ini tuh serunya itu dibangun secara perlahan gitu kan. Vibe-nya kayak agak-agak vintage tahun lampau gitu loh. Kalau kalian pernah nonton seriesnya Mysteries Benedict Society, itu mirip banget vibe-nya, auranya buku ini gitu. Dia misteri tapi nggak terlalu dark gitu. Ya kas-kas anak-anak gitu lah ya. Terus aku suka banget sama ilustrasi di buku ini. Ilustrasi buku ini tuh cantik-cantik banget. Kalian bisa lihat tuh, bagus banget. Dan ini tuh diilustrasikan sendiri langsung sama si Nicholas Gannon-nya ini juga. Dan deskripsi dari buku ini tuh juga bagus gitu loh, kayak autumn banget gitu. Jadi aku seneng selama membacanya tuh, aku benar-benar merasakan kayak aku ada di lokasinya situ gitu loh. Dan meskipun aku butuh 6 bulan membaca buku ini, aku baca buku ini tuh dari pertengahan tahun 2021 kemarin gitu, dan baru selesai awal Januari gitu. Aku cukup enjoy, meski buku ini agak sedikit membuatku kecewa karena nggak sesuai ekspektasiku aja sih, karena mungkin aku naruh ekspektasinya ketinggian aja terhadap buku ini, jadinya membuatku sedikit kecewa saat selesai membacanya. Dan buku ini aku kasih rating kayaknya sih 4,5 apa 4 bintang, nanti aku cantumin. Terus buku selanjutnya yang selesai aku baca di bulan Januari itu ada The Vanderbickers of 141 Street. Aku nggak pernah bisa nyebut 141. Karya ya Karina Yan Glaser. Aku jujur expect buku ini itu nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget gitu loh, karena aku cuma taunya ini direkomendasikan sama booktuber luar gitu kan, dan katanya vibe-nya Christmas gitu. Tapi meskipun kalian bisa lihat di buku ini nggak ada unsur Christmasnya sama sekali gitu, tapi ternyata setelah aku membaca buku ini, ya ampun, buku ini tuh sangat apa ya, aku suka vibe-nya gitu. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang keluarga Vanderbecker yang memiliki 5 orang anak. Bayangin ya, 5 orang anak yang tinggal di sebuah bangunan apartemen. Jadi satu apartemen itu beberapa kamarnya itu ditinggali oleh si anak-anaknya itu. Mereka tuh sudah tinggal di situ lumayan lama, sampai suatu saat si pemilik apartemen tersebut nggak mau memperpanjang kontrak apartemennya dengan keluarga Vanderbeckernya itu. Tentu aja kan, pasti kan ya nggak terima kan ya, anak-anaknya merasa sudah cinta dengan rumah dan apartemen itu gitu. Jadi mereka merasa tidak bisa dipisahkan dari tempat tersebut. Jadi akhirnya mereka pun melakukan berbagai cara untuk meluluhkan hati dari pemilik gedung apartemennya itu. Cara-caranya itu lucu-lucu banget. Ada yang kayak nggak masuk akal gitu, ada yang ngegemesin banget, dan aku tuh suka banget vibe-nya itu di sini. Selain kekeluargaannya, itu juga kayak vibe
Christmasnya dapet. Buku ini tuh selama baca buku ini tuh bikin aku lapar makan cheese croissant. Oh, bacanya bukan croissant. Dan juga kue-kue lainnya, karena di sini tuh deskripsinya bikin ngiler banget gitu loh. Jadi aku sangat rekomendasi kalian kalau kalian mau bacaan yang ringan, vibe-nya winter gitu ya, nggak Christmas ya nggak apa-apa sih, winter gitu. Kalian bisa juga coba baca buku ini tuh lebih ke santai, heartwarming, ngegemesin gitulah ya. Dan buku ini aku kasih rating kalau di sini sih 4,5, tapi mungkin kayaknya di Goodreads aku kasih lebih, ada penjelasannya. Nanti aku cantumin di sini. Selanjutnya buku yang berhasil aku baca itu aku bacanya di akhir Januari. Itu ada Popple of Chinatown, petualangan Popple di kota cerobong asap, karyanya Akihiro Nishino. Aku sudah bahas beberapa kali buku ini di video yang ini dan ini. Jadi bukunya ini tipis dan merupakan buku ilustrasi anak-anak yang menceritakan tentang persahabatan antara si Popple, anak laki-laki, dan juga makhluk fantasi gitu. Makhluknya itu namanya makhluk sampah. Makhluknya itu terbuat dari kumpulan-kumpulan sampah yang nggak tahu gimana dia bisa hidup gitu kan. Dan mereka ini tinggal settingnya di kayak kota cerobong asap. Kotanya itu dipenuhi cerobong asap gitu. Ceritanya sangat heartwarming, ilustrasinya sangat bagus, dan aku sangat rekomendasi kalian juga buat yang suka baca buku anak-anak yang ringan, yang banyak ilustrasinya, bisa coba baca buku ini juga. Ini aku kasih rating 4,5 bintang, karena aku merasa ada satu hal yang nggak dijelaskan lebih lanjut di sini, terutama di bagian awalnya itu tentang si pengirim paketnya itulah ya pokoknya. Buku selanjutnya yang aku berhasil baca, ini aku berhasil bacanya di bulan Februari 2022. Bukunya itu adalah seri Goosebumps, yaitu Makhluk Mungil Pembawa Bencana, karyanya R.L. Stine. Ini versi terbaru dari terbitannya Gramedia, dan jujur aja aku kurang suka untuk cerita yang ini. Kisahnya ini menceritakan tentang tokoh utamanya di sini adalah kakak beradik yang mereka itu baru pindah ke sebuah rumah baru bersama dengan keluarganya, dan di rumah tersebut mereka itu tidak sengaja menemukan sebuah spons kecil coklat tua gitu, yang ternyata spons itu tuh mendatangkan malapetaka sedikit demi sedikit kepada kakak beradik itu dan juga orang-orang sekitar mereka. Jujur aja aku kurang suka sama ceritanya karena alurnya ini kayak banyak yang diulangi gitu loh. Kejadian malapetaka terus cuma disimpan aja, terus lagi kejadian berakhir mereka nyadar, kejadian lagi gitu terus. Jadi kayak diulang-ulang terus tanpa ada solusi yang berarti untuk menghandle situasi mereka itu loh. Si tokohnya ini juga nggak ambil tindakan apapun, malah nggak minta bantuan. Dia itu minta bantuan gitu ke orang dewasa gitu, cuman si karakter dewasanya pun juga nggak memberikan bantuan yang cukup berarti gitu loh. Jadinya selama membacanya itu agak hopeless, sebel gitu, pokoknya nggak banget deh. Dan ending buku ini juga nggak banget gitu loh. Jadi aku memberi rating buku ini cuman 2 bintang. Buku selanjutnya yang aku baca itu di bulan Februari itu adalah Then and Now, Dulu dan Sekarang, karyanya Arlene A. Aku sudah pernah bahas buku ini detail di reading vlogku, nanti aku cantumin. Intinya ini romance yang aku cukup enjoy, cuman beberapa hal di sini tuh bikin plot hole yang bikin aku nggak paham kenapa kok dimunculkan di covernya ini. Jadinya aku cuman kasih rating buku ini itu 3,7 bintang. Temanya itu lebih ke apa ya, romance yang lebih ke kayak ya magical realism yang ke arah kayak reinkarnasi seperti itulah ya. Selanjutnya yaitu ada buku ilustrasi But I Still Love You, karyanya Connie Cleo. Aku suka banget bukunya ini, berisi kayak prosa itu ini kan ya, prosa itu kumpulan kata-kata kan ya, mohon maaf ya kalau salah. Pokoknya bukunya ini berisi kumpulan kata-kata tentang masa kecil yang bisa relate ke semua orang gitu loh, masa kecil kita. Kutipan-kutipan kata-katanya itu sangat heartwarming, terus dilengkapi juga dengan ilustrasi yang gemes banget. Jadi aku tuh memang karena suka banget sudah ngikutin nama ilustrator si Connie Cleo-nya ini, dan makanya aku kaget waktu pas dulu penerbit Nora itu mau kasih pengumuman mereka menerbitkan buku ini, cuman karena masih mahal gitu kan, jadi aku nggak beli. Terus baru bisa berhasil dapat buku ini secara ori dengan harga yang murah banget di Kampung Ilmu itu. Aku suka banget buku ini, simple, heartwarming, dan ilustrasinya juga cantik. Jadinya aku memberi rating buku ini tuh 5 bintang. Buku selanjutnya, bukunya itu adalah
A Place Called Perfect karyanya Helena Dugan. Kalau kalian lihat video vlogku yang sebelumnya atau mungkin mengikutiku di Instagram ya, aku tuh sangat amat kesusahan dapat buku ini gitu kan, karena nggak tahu kenapa kok bisa langka yang nomor satunya, sedangkan nomor 2 dan nomor 3-nya itu sudah terbit gitu kan. Bukunya ini cukup worth it setelah sekian lama aku mencarinya gitu kan, dan aku berhasil menamatkan buku ini hanya dalam 2 minggu aja, termasuk rekor banget sih. Buku ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Violet yang dia itu pindah bersama keluarganya ke sebuah kota bernama Perfect. Segala sesuatu di kota tersebut itu aneh gitu, terasa janggal dan juga misterius, dan semua penduduknya itu menggunakan sebuah kacamata dengan lensa berwarna rose atau merah gitulah ya, karena mereka mengalami kebutaan secara massal. Dan anehnya itu kebutaannya itu hanya terjadi ketika mereka berada di kota Perfect itu. Dan Violet juga bertemu dengan sosok anak laki-laki bernama Boy, yang dia itu sebenarnya nggak kasat mata atau tidak tampak di mata orang-orang lainnya gitu. Dan bersama dengan Boy, Violet dan Boy ini memecahkan atau mencari tahu misteri dari kota Perfect itu sendiri dan apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Bukunya ini cukup page-turning. Selain seru, buku ini dia ini agak sedikit gore, banyak adegan berdarah-darahnya gitulah ya. Dan aku agak lumayan bikin jijik gitu sama ini. Kalau kalian perhatikan itu ada kayak gambar mata-mata. Aku geli sendiri jadinya gitu kan. Genrenya ini itu lebih ke fantasi, middle grade, misteri, ada thrillernya juga. Dan aku sangat rekomendasi kalian untuk membaca ini. Kalau misalnya kalian susah dapat buku ini, kalian bisa baca buku ini versi digital Inggrisnya di Google Playbook atau mungkin Script semacam itulah ya. Dan untuk rating buku ini aku kasih rating 4,7 bintang, tidak 5 bintang karena aku faktor gelinya dan jijiknya itu tadi. Jadi aku kasih rating 4,7 bintang. Buku selanjutnya yang terakhir aku baca, bukan terakhir aku baca sih, kayak berhasil aku selesaikan sampai tanggal 13 Maret ini, yaitu adalah The Shark Color karya Zilah Battle. Dan yang buku aku baca ini versi Indonesianya terbitan Buana Sastra. Aku nggak akan bahas banyak-banyak, yang jelas aku suka banget buku ini. Kalau kalian baca blurb ceritanya, apalagi di belakang sini, ini tuh menipu banget. Karena buku ini bukan tentang itu aja gitu loh. Buku ini tuh buku anak-anak dengan tema yang sangat deep dan meaningful dan sedikit ya cukup dark gitu untuk kategori buku anak-anak gitu. Dan buku ini berhasil bikin aku nggak bisa berkata-kata, bikin aku sedih sampai 2 hari, bikin aku sedih tiap kali aku baca beberapa paragraf di dalamnya. Dan aku sangat merekomendasikan sekali buku ini untuk kalian baca, meskipun kalian itu nggak suka buku anak-anak, tapi aku yakin kalian akan suka buku ini. Buku ini aku kasih rating 5 bintang. Ini dia tadi buku-buku yang berhasil aku baca mulai dari awal Januari, yang sudah selesai ya, yang sudah selesai aku baca mulai dari Januari sampai tanggal 13 Maret. Jadi ini berapa bacaanku di 2022 part 1 dulu. Kalau kalian dari buku-buku ini mana yang bikin penasaran atau mungkin ada yang sudah pernah kalian baca, kasih komentar di bawah. Oke. Sekian video dari aku. Semoga kalian teracuni dengan buku-buku yang aku infokan tadi. Kalau enggak ya udah sih nggak apa-apa. Maaf banget kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye. Karyanya ya nggak kerekam kan.